kita lanjutkan. Saya ke Anda, tadi pertanyaannya sempat terputus. Kalau Pak Taufik mengatakan tidak ada yang salah, sudah seharusnya seperti itu statement dari Pak Wagub. Kalau Anda sendiri? Kalau menurut saya sebenarnya, kalau dulu kan saya pernah ikut partisipasi sama Pak Jokowi ini kan. Partisipasi apa nih maksudnya? Ketika masa kampanye dulu. Kampanye dulu. Okay. Ya, jadi saya orang Jokowi, orang Jakarta juga, punya KTP DKI kan. Ikut karena janji Pak Jokowi pedagang ini tidak digusur. Nah, katanya kan tidak digusur janjinya. Jadi kami punya pedagang orang-orang kecil kan. Ya udah kita ikutin aja deh. Kita pilih. Benar pernah ada janji tidak digusur. Tidak digusur. Apa lagi? Tidak digusur, tidak digeser. Tidak digeser. Nggak tahu sekarang hasilnya. Tapi ditambah nggak akan dinaikkan ke Blok G? Belum. Ada sekarang malah Jadi lebih sebenarnya bukan karena statementnya Pak Ahok yang mungkin kata-katanya dinilai kurang elegan, tapi karena kecewa janjinya dulu tidak ditepati seperti benar. itu. Tadi katanya tersinggung. Okay. Tersinggung lah saya kan karena Kata-katanya juga tersinggung. Iya kata-katanya tersinggung. Katanya pedagang ini harus kalau siapa yang melanggar dipenjarakan, dibilang kan. Jadi pedagang ini bukan apa-apa, bukannya maling kan ibaratnya kan. Jadi kok sampai begitu. Menurut Perda dipenjarakan loh. Iya. Iya sampai gitu kan, ngapa sampai jadi maling. Oke, baik Bapak-Bapak sudah tersambung bersama kita juga ada Pak Lulung. Saat ini sedang melaksanakan umroh. Assalamualaikum Pak Lulung. Lama ya? Halo, Assalamualaikum Pak Lulung. Kok begini ya? Pak Lulung. Atau kirim lagi ya? Pak Lulung. Assalamualaikum, saya sapa lagi ya. Pak Lulung, Assalamualaikum. Pak Lulung. Kita belum tersambung, Pak Lulung. Assalamualaikum Pak Lulung. Kirim lagi. Halo. Enggak. Oke, tampaknya masih ada kesulitan komunikasi ya. Kita nanti ingin tahu sebenarnya pendapat Pak Lulung seperti apa. Terakhir yang dikabarkan pada media adalah informasi terakhir pertemuan hubungan telepon antara Pak Ahok dan Pak Lulung tanggal 29. Tadi ya. Yang tadi kita tampilkan. Nah, saya ke Anda lagi. Ini sebenarnya kemudian dibumbui oleh ada janji-janji yang tidak ditepati. Tapi kita mau melihat garis besar kasus ini. Tidak hanya di Jakarta sebenarnya masalah PKL ini, di tempat-tempat lain juga. Pemimpin juga di tempat-tempat lain juga mungkin merasakan hal yang sama. Kalau Anda melihatnya memang harus melakukan gaya seperti ini diterapkan, atau sisi apa yang sebenarnya yang bisa diambil? Kan saya tadi sudah bilang, niatnya bagus, tulus memimpin Jakarta, kedua orang ini Jokowi Ahok. Tetapi memang barangkali persoalan di Jakarta ini beda dengan di Solo ataupun di beberapa tempat lain. Saya sih bayangkan kalau mereka diajak makan dulu, misalnya sekali memindahkan orang, ngajak ketemunya 25 kali. Sini ada 100 kali tempat yang harus dipindahkan ya. 100 kali 25, 2.500. Nggak kelar dong. Nggak kelar-kelar. Jadi memang harus ada juga gaya yang dibagi. Yang satu mengayomi udah tepat, yang satu agak keras kalau enggak. Nah cuma memang begini, pada tahap awal ini kan masih bulan madu sebetulnya. Bulan madu antara Bang Midun yang mengaku adalah ikut mengkampanyekan Jokowi Ahok, yang mengaku mendengarkan dan mencatat tidak akan digusur, tidak akan digeser, tetapi akan dinaikkan ternyata ke Blok G. Dia punya trauma dengan Blok G itu sebelumnya. Nah tapi kalau begitu gini aja Midun, karena Midun ini tadi punya semangat juga egaliter nih, karena dari kampung saya untuk mengatakan dia salah kan Midun ya, jualan di tengah jalan itu salah. Dan kita kesel kan, Anda kalau lewat situ kan karena macet. Wah marah sekali, masa kita lewat mobil kiri kanan kita bisa, kalau sebetulnya kalau mobilnya agak kenceng bisa ngambil aja tuh. Nah tapi yang dia inginkan sekarang kira-kira begini. Yang pertama tadi katanya memang kalau bisa jangan terlalu keras lah, tersinggung tadi ya. Boleh juga kan menyampaikan maksud dengan kepastian. Misalnya mengatakan habis lebaran plus 3 hari harus begini ya. Tapi nggak usah pakai kata-kata yang dipenjara. Nggak usah pakai kata-kata. Saya harus memotong Anda. Mohon maaf juga. Mohon maaf, kita juga sudah tersambung dengan Pak Lulung. Kita coba sapa lagi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Lulung. Halo. Assalamualaikum. Kita sudah on air Pak Lulung. Ya aduh kok kecil sekali tadi, enak nih posisinya. Bisa mendengar saya dengan jelas? Iya Pak Lulung? Bisa. Kok kecil ya sekarang ya? Baik. Pak Lulung, kita sedang berbincang di sini, ada perwakilan dari pedagang kaki lima, kemudian ada Pak Taufik dari DPD Gerindra, kemudian ada Bang Effendi Ghazali, pengamat komunikasi politik. Saya tanya Anda dulu deh, perkembangan terakhir. Kita tahunya kan komunikasi terakhir dengan Pak Ahok tanggal 29 melalui sambungan telepon.
Kabarnya akan ada pertemuan. Sudah rujuk belum? Sudah baikan belum dengan Pak Wagub? Sebenarnya kita nggak ada masalah, cuma miskomunikasi saja. Baik. Pak Wagub itu terlalu konfrontasi. Sifatnya itu tidak dulu mencari tahu sebab permasalahan yang ada. Artinya gini, kita gubernur dalam hal ini harus menjalankan etika dan norma. Halo? Iya. Silakan dilanjutkan. Etika dan norma sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 2007. Disampaikanlah di situ bahwa gubernur dan wakil gubernur harus menjalankan etika dan norma di dalam kepemerintahan. Itu dulu. Baik. Yang kemudian, menurut Anda Pak Ahok tidak Nomor 32 tahun 2004. Menurut Anda Pak Ahok melanggar itu? Gubernur dan wakil gubernur harus dalam menjalankan pemerintahnya harus menjalankan etika dan norma. Oleh karenanya ada peraturan Menteri Dalam Negeri disampaikan nomor 24 tahun 2011. Di dalam menyelenggarakan etika dan norma harus menjaga stabilitas sosial, keamanan dan sebagainya. Baik. Nah, hari ini kita selalu mendengar komentar-komentar wakil gubernur ini yang bersifat provokasi, sehingga banyak masyarakat luas itu merasa terganggu. Misalnya seperti apa? Nah, halo? Misalnya seperti apa Pak Lulung? Ya seperti di Pluit ya, yang kemudian kita paling dekat ya di Tanah Abang ya, kita paling dekat di Tanah Abang. Beliau pertama mengatakan ini memang tanah nenek moyang kamu. Ini kalau saya melihat ini ada hal yang bersifat memancing rasi. Terus orang bilang, pedagangnya bilang memang tanah nenek moyang kami gitu kan. Nah, terus mereka bilang terus ya Pak Ahok siapa gitu. Ini kalau ditarik-tarik nih. Kemudian lagi mereka ingin memenjarakan, itu satu ya. Yang kedua ada lagi dibilang ada mafia di sana. Yang ketiga ada oknum DPRD yang bermain di kaki lima. Baik. Halo? Iya. Jadi selanjutnya kemudian saya mencoba turun ke lapangan karena saya berpikir itu sudah agak rawan ya. Dari komentar-komentar itu saya mencoba mengendalikan di sana karena saya orang Sanasang. Dan saya kebetulan ada reses di sana, saya turun di sana. Kemudian mereka waktu saya tanya dulu nih, kalian kenapa ditertibkan? Itu dulu satu persepsi dulu dong, supaya datangnya saya tidak terprovokasi kan. Sudah komentarnya Pak Wakil Gubernur mereka terprovokasi, saya datang meredamkan. Halo? Baik, Pak Lulung, mohon maaf saya potong. Terus selanjutnya saya mengaku ketertiban. Cocok, saya bilang setuju ya, saya bilang. Oke, Pak Lulung, setuju selanjutnya. Itu artinya mereka mau tertibkan, mau ditata, mau direlokasi, setuju kan? Sudah, tinggal hasil ini aku bawa ke DPRD untuk dikomunikasikan dengan eksekutif. Lantas satu hari kemudian Pak Ahok ngomong di koran, ada oknum DPRD yang bermain di kaki lima. Kaget kan kita tersentak. Kita komunikasikan dengan Pak Gubernur pada waktu itu. Pak Gub, ini ada komentar seperti ini dan selalu ya sepertinya komentar-komentar Pak Ahok membuat resah masyarakat. Pak Lulung, Pak Lulung, saya harus potong sedikit. Saya harus potong sedikit. Pak Lulung, saya harus potong dulu ya. Saya ingin tanya komentar Bang Effendi Ghazali. Itu sedikit penjelasan dari Anda. Bang Effendi melihatnya seperti apa? Ada beberapa hal yang saya senada bahwa jangan terlalu menggunakan kata-kata yang konfrontatif, apalagi terus-menerus. Tapi Pak Lulung, pada bagian lain, saya mau mengingatkan juga bahwa ada juga etika pemerintahan yang berlaku bagi DPRD. Maksud saya, DPRD juga tidak boleh loh membiarkan jalanan di Jakarta ini misalnya diduduki oleh Midun teman saya dan kawan-kawannya ini, karena itu memang sudah ada perdanya yang dibuat oleh DPRD. Jadi pada bagian lain, DPRD pun harus mencari cara-cara yang sesuai dengan etika pejabat publik. Misalnya kan bisa memanggil gubernur dan wakil gubernurnya, ya kan, atau meminta keterangan dan sebagainya. Dan tidak misalnya seperti ini juga menjadi perang statement di media. Ini selain nanti akan dimanfaatkan oleh media, mohon maaf, tapi juga ini adalah bagian-bagian yang provokatif juga.
Ya. Menurut Anda Begitu, dimanfaatkan Pak. oleh media atau Ya. orang-orang ini memanfaatkan media untuk mengeluarkan aspirasinya? Nah, Saya tanya Iya, tanggapan iya, Pak itu Taufik penting. dulu deh. Ya. Tadi penjelasan Pak Lulung seperti itu. Ya bisa dua-dua lah ya. Bisa media memanfaatkan, bisa juga orang-orang memanfaatkan media. Tapi yang jelas saya ingin mengatakan bahwa ya problemnya jadi beda nih. Antara statement dengan benahin kaki lima. Tapi masih berkaitan. Enggak. Karena Pak Lulung merasa Iya. Pak Lulung sebelumnya reses ke Pasar Tanah Abang, kemudian tiba-tiba ada statement seperti itu. Iya, kan yang dipersoalkan oleh Pak Lulung tuh bukan soal penataan kaki lima, soal statementnya Ahok. Dari berbagai statement. Malah masuk ke etika malah kan. Iya, nah ada perbedaan persepsi ketika membaca soal aturan etika itu, gitu loh. Saya kira masing-masing punya gaya, masing-masing punya cara. Ali Sadikin lebih keras dari Ahok. Nggak ada tuh orang ribut zamannya Ali Sadikin. Jadi apa yang diprotes oleh Pak Lulung itu menurut Anda sudah pada porsinya berlebihan atau seperti apa? Dua-duanya menurut saya Ahok juga wajar, ya Pak Lulung berpersepsi begitu wajar-wajar juga gitu loh. Oke. Jadi nggak ada persoalan Malah sebenarnya. Pak Lulung jadi terkenal juga loh ini. Jadi Oke. terkenal. Dulunya saya di DPRD itu saya cuma tahu Wanda Hamidah. Baik. Sekarang saya mulai tahu ada Baik. namanya Abraham Kita Lulung harus gitu ya. kita harus jeda dulu. Apa kabar Indonesia Malam kembali saat lagi.